Selamat mendengarkan podcast ini. Keselamatan harus menjadi milik yang pasti. Dan setiap kita harus benar-benar mengerti bahwa kita telah memiliki hak penuh masuk kerajaannya. Keselamatan bukan sesuatu yang bersifat spekulasi, tetapi sesuatu yang pasti. Jadi kalau seseorang benar-benar telah dilahirkan baru, sudah benar-benar sah menjadi anak-anak Allah, dan akan dilayakkan, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia mengerti. Dia mengerti. Dia bukan hanya meyakini atau memaksa dirinya untuk yakin dan percaya, tetapi mengerti bahwa ia telah lahir baru, bahwa dirinya telah sah menjadi anak Allah, bahwa dirinya pasti dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam hal ini tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Kalau ada sedikit keraguan, saudara, kita harus bergumul untuk benar-benar sama sekali tidak ada keraguan lagi. Nah, saudara sekalian, untuk ini kita harus berjuang, harus bergumul. Orang yang tidak memiliki kepastian, orang yang ragu-ragu, itu orang yang pasti belum bergumul secara proporsional. Kalau saudara melihat orang main sirkus, pemain sirkus itu, yang dia bisa bergelayutan dari satu ring dengan tali ke ring yang lain, dia yakin dia akan tepat bisa memegangnya. Nggak main-main, saudara. Itu taruhannya bisa nyawa. Atau yang melempar peso itu, dia yakin pesonya tidak akan menembus tubuh. Benar-benar gila, saudara. Kalau yang ditutup matanya itu kadang-kadang kainnya bisa tembus pandang. Tapi yang betul-betul tanpa ditutup matanya itu justru itu yang mengerikan, saudara. Seandainya ditutup pun waktu dia melempar peso, itu pun tidak boleh meleset. Kenapa? Sebab dia telah berjuang, melatih diri untuk itu selama bertahun-tahun. Dia yakin. Orang percaya yang mengalami pergulatan hebat untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah, dan terus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah, saudaraku, sampai pada level tertentu dia tahu bahwa dia telah dilahirkan baru. Dia akan tahu bahwa dirinya akan dilahirkan, bahwa dirinya sudah dilahirkan baru. Jadi tidak boleh ada keraguan-keraguan sama sekali, saudara. Nanti kita akan belajar pernyataan Yohanes bahwa orang yang dilahirkan baru itu tidak berbuat dosa lagi. Oke. Pergumulan ini ditulis oleh Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 6. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang
yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Untuk menjadi anak yang sah, seseorang harus memberi diri dididik oleh bapak atau dilatih olehnya. Masalahnya mengapa banyak orang tidak menyadari atau masih dalam keraguan-raguan, masih dalam spekulasi apakah dirinya telah dilahirkan oleh Allah atau belum, apakah dirinya sudah menjadi anak Allah yang sah atau belum. Sebab mereka tidak mengalami perjuangan yang proporsional, perjuangan yang benar untuk dilahirkan oleh Allah. Nah, masalahnya lagi, mengapa tidak mengalami? Sebab tidak tahu bahwa ia harus berjuang untuk mencapai level tertentu di mana dirinya sungguh-sungguh baru bisa mengalami kelahiran baru tersebut atau dilahirkan oleh Allah. Level hidup bagaimana yang harus dicapainya untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah dilahirkan oleh Allah? Ya tentu berkeberadaan seperti Allah, seperti Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Perhatikan kata harus di Injil Matius 5 ayat 48. Harus sempurna seperti Bapa. Pernyataan ini berarti bahwa kita harus berjuang untuk dilahirkan oleh Allah atau untuk mengalami kelahiran baru. Dalam hal ini kelahiran baru bukanlah proses otomatis oleh anugerah, tetapi buah dari respon yang benar terhadap anugerah Allah. Jangan berpikir sudah menjadi Kristen Anda sudah lahir baru. Itu bodoh sekali. Jadi saudara sekalian, mengapa orang tidak mengalami pergumulan itu? Tidak merasakan perjuangan itu? Sebab dia tidak merasa perlu berjuang. Dia merasa sudah lahir baru setelah menjadi Kristen ke gereja. Setelah dia meninggalkan kebiasaan, cara hidup yang melanggar moral atau tidak sesuai dengan moral, lalu dia menjadi orang Kristen yang ke gereja. Dia merasa sudah lahir baru. Ini bodoh. Dan yang paling menyedihkan ketika gereja mensahkan seakan-akan orang-orang seperti itu sudah lahir baru. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Berarti kita harus berjuang untuk dilahirkan oleh Allah atau mengalami kelahiran baru. Ingat, like father, like son. Kalau kamu menjadi anak Allah, kamu harus seperti Allah. Kira-kira begitu. Level orang yang telah dilahirkan oleh Allah dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kata berbuat dalam teks aslinya poiei, yang memiliki akar kata poieo. Poiei ini kalau saudara mengerti bahasa asli Yunani atau gramatikanya, poiei ini kasus keterangan waktunya itu present aktif indikatif third person singular. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira present aktif indikatif orang ketiga tunggal. Kata ini diterjemahkan bebas terus menerus. Jadi kalau bicara soal present aktif indikatif, ini menunjuk perbuatan yang terus menerus dilakukan.
Jadi kalau dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Dulu saudaraku, ayat ini menjadi senjata untuk membela kesalahan. Bukan berarti tidak berbuat dosa loh, tapi tidak terus-menerus. Artinya sekali-kali boleh. Ngerti nggak, saudara? Dulu itu senjata kita waktu sekolah teologi begitu, saudara. Tetapi ini tidak fair. Jadi keterangan waktu present aktif indikatif ini menjadi senjata untuk menentang bahwa orang yang dilahirkan baru ya tidak berbuat dosa lagi. Artinya sekali-kali boleh. Saya bukan menyangkal kenyataan orang masih bisa salah. Betul. Tetapi orang yang lahir baru akan satu titik kedewasaan mencapai tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi orang yang sudah lahir baru bukan berarti lalu stop seperti sebuah titik loh saudaraku. Memang kita tidak pernah tahu titik di mana orang lahir baru ini misteri. Tetapi kalau sungguh-sungguh lahir baru, itu dia akan mengalami bukan kedewasaan mental loh, tapi kedewasaan ilahi. Keserupaan dengan Allah itu akan makin nyata. Saya tidak menyangkal orang masih bisa bersalah. Tapi jangan kita memiliki sikap permisif. Kalau jujur harus berani tegas bahwa orang yang dilahirkan oleh Allah dapat hidup tidak bercacat, tidak bercela secara permanen. Seperti Allah tidak mungkin melakukan satu kesalahan atau dosa. Seperti Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan sedikit pun, saudaraku. Amin. Jadi kalau sampai titik tertentu Anda mengalami kelahiran baru, itu prosesnya akan kelihatan bagaimana seseorang menuju kesucian. Bisa berbuat salah, bukan tidak mungkin. Tapi dia akan semakin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah pada akhirnya sampailah kita pada persoalan bagaimana seperti Bapak itu, ya kan? Yang juga beberapa kali saya mention. Tapi mari kita melihat dari angle yang berbeda. Kamu harus sempurna seperti Bapak. Artinya kamu harus dilahirkan baru supaya kamu berkeberadaan seperti Bapak, karena like father, like son. Bagaimana seperti Bapak itu? Bagaimana seperti Bapak ini? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab sebab Allah bukan sekumpulan hukum atau peraturan. Sebab kalau kesucian agama itu kesucian yang dibangun di atas hukum-hukum, peraturan-peraturan. Tapi kita tidak demikian. Saya pernah mengemukakan dan akan selalu saya ingatkan kalau orang Yahudi prinsipnya Torah is my law. Tapi kalau orang percaya the Lord is my law. Sangat beda, saudara. Nah, Bapak bukan sekumpulan hukum atau peraturan. Tapi Bapak adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak serta rencana-rencana. Untuk menjadi seperti Bapak, tidak bisa tidak harus mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak. Serta rencana-rencananya. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini harus digumul dengan serius dan menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita bergaul dengan seseorang dalam waktu tertentu, 2, 3, 4, 5, 10, 20 tahun, kita tahu hobinya, makanannya, apa yang bisa membuat dia marah. Betul nggak? Yakin nggak? Mengerti. Lebih dari yakin, tapi mengerti. Jadi sahabat, kalau di kos pakai sabunnya, yakin dia nggak marah. Betul nggak, saudara? Saudara dengan Tuhan harus sampai tingkat itu baru yakin udah lahir baru.
Saudara memandang ini berlebihan terserah. Tetapi ini yang saya pahami dan saya pun juga berjuang. Saya bersyukur masih memiliki umur. Kalau 6-7 tahun yang lalu saya mati, belum tentu saya masuk anggota keluarga kerajaan. Tetapi kalau menjadi anggota masyarakat, rasanya mungkin karena saya termasuk orang baik. Saya kenal diri saya baik. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu orang, saya tidak pinjam uang orang, walau tidak kembalikan, tidak begitu. Saya suka menolong orang karena saya punya DNA yang bagus dari orang tua yang juga suka menolong orang. Rasanya masuk dunia akan datang mungkin. Saya kenal betul. Di situ saya kenal. Tapi untuk masuk anggota keluarga kerajaan, saya belum. Yakin pun tidak. Tapi waktu itu saya yakin. Yakin dalam kebodohan. Misbelief-nya luar biasa. Saya nggak yakin. Sekarang aku nggak yakin kalau seandainya waktu itu saya mati, saya nggak yakin masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Bahkan kalau jujur saya tidak layak. Nah sekarang saya belajar untuk mengerti kehendak Allah. Mengerti pikiran, perasaan, kehendak, serta rencana-rencananya. Di dalam kehendak Bapak tersebut sudah termuat pikiran, perasaan Bapak. Yang di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, aku tidak makan ini mati. Ini kan menunjukkan bahwa prinsip hidupnya adalah mengerti pikiran, perasaan, kehendak Bapak dan menyelesaikan apa yang direncanakan Bapak untuk dipenuhi dalam hidupnya. Jadi makananku melakukan kehendak Bapak. Melakukan kehendak Bapak ini artinya mengerti pikiran, perasaan Bapak, ya, memuaskan keinginan Bapak, hidup sesuai dengan yang Bapak kehendaki, dan menyelesaikan pekerjaannya artinya mengerti rencana Bapak dan memenuhinya. Nah, setelah Tuhan Yesus sukses menjadi manusia normal seperti kita yang dapat mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Menjadi pokok keselamatan artinya menjadi teladan yang dapat menjadi penyebab untuk mengubah hidup. Pernahkah saudara berpikir, apakah Tuhan Yesus mengalami kelahiran baru? Nah, orang yang suka membedakan natur ilahi, natur manusia, pasti nggak setuju pertanyaan ini diadakan. Dan saya paling tidak suka orang kalau memberitahu soal natur ilahi, natur manusia. Menurut saya itu bodoh. Sebab ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri, dia harus disamakan dengan Adam. Tidak boleh beda. Kalau beda, Allah tidak adil. Dan Alkitab jelas belum mengatakan dalam segala hal ia disamakan. Hanya jenis rohnya beda. Kualitas rohnya mesti sama. Kalau dibedakan, Allah tidak adil. Disebut tunggal itu artinya unik. Tidak ada duanya. Tidak bisa dimultiplikasi. Seperti rohnya Adam ketemu Hawa, muncul roh baru. Kain dan Habil, Set, kan begitu saudara. Tetapi kualitasnya mesti sama supaya Tuhan Yesus bisa mengemban sebagai corpus delicti. Ini kuncinya di corpus delicti. Jadi kalau orang tidak memahami corpus delicti ya nggak bisa nyambung sudah. Dan saya tidak tahu apakah dia bisa menjawab banyak persoalan yang rumit. Kan simpul-simpulnya harus dibuka baru kita jelas. Salah satu simpul itu soal corpus delicti, saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa ia juga bertumbuh. Betul nggak, saudara? Oke.
bertumbuh. Kita tidak tahu sampai titik mana Tuhan Yesus tidak akan mungkin jatuh. Ini misteri. Tentu Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan kita karena Adam pun tidak bisa dibedakan dengan kita. Tetapi pasti ada titik di mana Tuhan tidak mungkin akan jatuh. Setelah bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu bicara soal, ya progresivitas itu kan bicara soal pertambahan. Betul? Tahapan-tahapan yang lebih baik, lebih besar, lebih meningkat, saudara. Nah, Tuhan Yesus pun mengalami proses itu. Di Ibrani 5 ayat 9, setelah dia mencapai kesempurnaan. Jadi sebelumnya dia tidak sempurna. Tidak sempurna berarti tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi syarat. Oke, mungkin kalau dibaca dari ayat yang ke-7, lebih lengkap Ibrani 5 itu, dari ayat yang ke-7, coba perhatikan, saudaraku. Dalam hidupnya sebagai manusia. Perhatikan, dalam hidupnya sebagai manusia, tidak boleh persoalkan ini natur Allah atau natur manusia. Itu kurang kerjaan. Dia punya natur ilahi. Saya mau tanya, you punya natur ilahi nggak kita ini? Punya, karena kita berasal dari Allah, tapi bukan Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia satu dari pribadi Elohim. Itulah uniknya itu, saudara. Kita pun disebut manusia Allah. Tuhan Yesus disebut yang sulung di antara banyak saudara. Makanya kalau saya sudah melihat tulisan mengenai natur ilahi, natur Allah, capek loh nulis ini. Muter-muter loh, pasti saya benang kusut. Kok yang nggak kusut dikusutin? Sederhana saja, bro. Bahwa dalam segala hal ya disamakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, artinya ya sebagai manusia titik. Tapi dia juga natur ilahi. Kurang-kurang kerjaan. Coba mana sih ayat-ayat yang bicara soal dia natur ilahi juga natur Allah. Pribadi Allah itu benar. Tapi nggak bisa soal natur-natur. Dalam segala hal ia disamakan. Jangan bikin kusut apa yang tidak perlu dikusutkan. Oke, teruskan. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kan kalau kita melihat dengan kacamata yang jujur, tanpa jelimet, tanpa ruwet, kita kan mudah tuh menangkap ini, bahwa dia menjadi manusia. Ya berarti sama dengan kita, mempersembahkan doa dengan ratap tangis. Wah, ada unsur kerentanan di sini, tapi dia tidak patah. Kan begitu saja, saudara. Ya kan? Sederhana saja, jangan rumit-rumit. Jangan, ini natur manusianya, Pak. Natur ilahinya rumit kan? Lu cari kerjaan, lu rumit. Kalau dikatakan mengosongkan diri, titik, udah jangan macam-macam deh. Tapi natur ilahinya mana? Dia mengosongkan diri. Kalau dia sudah lulus, segala kuasa di surga di bumi diberikan. Itu jangan macam-macam loh. Dia kembali menerima kekuasaan loh. Sebab sebelumnya juga beliau ada di sana yang menguasai jagat raya, bahkan yang menciptakan. Itu jangan macam-macam. Nah, waktu itu Anda nggak bisa lagi soal natur manusia. Dia adalah Tuhan, titik. Naturnya macam apa? Kita tidak akan bisa mendeteksi keagungan pribadi Tuhan ini. Tapi waktu menjadi manusia, dia harus disamakan dalam segala hal dengan kita. Alkitab berkata begitu. Kok nggak rumit dibikin rumit loh bro, itu piye ya kan? Coba teruskan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Maksudnya sekalipun dia anak tunggal, itu maksudnya loh.
Dia ini anak Allah loh, bukan anak-anak kayak kita, anak manusia. Dia anak Allah loh. Dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau namanya belajar kan dari bodoh, betul? Dari tidak tahu, dari kurang sempurna, dari tidak sempurna. Kok jadi rumit loh? Hah? Makanya kalau mau melihat Adam dan Hawa harus dengan kacamata yang benar. Adam pun juga progresif. Terus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Iya, jadi sebelumnya dia tidak sempurna dong. Amin. Terus. Ia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi penyebab kausalitas. Saya ulang-ulang ini teks aslinya. Takut salah. Dia menjadi penggubah, komposer, author, penulis, penggubah, penyebab. Ya penyebab orang selamat akhirnya dikembalikan ke rantangan semula. Seperti dia. Terus bagi semua orang yang taat kepadanya. Semua yang taat, yang bukan unconditional, conditional. Yang taat, hupokuo. Hupokuo artinya mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikut. Akuo. Mendengar, hupo. Lebih, indeed, sangat. Jadi mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikut. Bagi yang taat. Bagi yang mau ikut. Terkait dengan hal ini, kita ingat dengan Matius 3 ayat 17. Ketika Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Walaupun saat itu dia belum sempurna loh saudara. Tapi untuk level seumur 30 itu, dia sudah mesti dicontoh. Kalau seandainya kita bisa punya ukuran, saudara. Seandainya Tuhan Yesus umur 5 tahun gimana, 6 tahun gimana, 7 tahun gimana. Wah, kita bisa arahkan anak kita ke situ, saudara. Tapi kita tidak mengerti. Banyak yang tidak mengerti. Nah, kembali ke Matius 3 ayat 17. Kalau bukan sesuatu yang penting, Bapa di surga tidak akan menyuarakan suaranya itu. Sampai ada suara seperti guru. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan ini diucapkan juga di dalam ayat yang lain, saudaraku sekalian. Pasti yang disuarakan ini sesuatu yang luar biasa. Pernyataan ini secara langsung hendak mengemukakan bahwa anak manusia seperti Yesus itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa berkata agar orang percaya mendengarkan dia. Mendengar untuk dituruti. Itulah sebabnya dalam Ibrani tadi dikatakan setelah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dia. Dan inilah yang dimaksud dengan percaya. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Oleh sebab itu orang percaya adalah orang yang berjuang mengikuti jejak hidupnya. Dan kalau perjuangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, orang mencapai level di mana dia tahu bahwa dirinya seperti Bapa. Mengerti kehendaknya dan menyelesaikan rencananya. Tidak ada spekulasi, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Aku satu-satunya yang bisa memuridkan manusia untuk menjadi anak Allah. Atau kalimat lain, untuk selamat dikembalikan ke rancangan semula. Hanya aku yang bisa memuridkan. Jadi proses pemuridan yang dialami oleh kita itu harus langsung dipimpin Tuhan Yesus.
Jadi kalau sekarang saya berdiri di sini, saya tidak memuridkan saudara. Saya hanya menjadi mentor bagaimana saudara bisa dimuridkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya sendiri harus memiliki pengalaman bagaimana dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Ini bukan seperti seseorang memuridkan orang lain gitu. Pak Era, saya mau dimuridkan. Itu sudah bukan sekali dua kali saya mendengar orang berkata, Pak, muridkan saya, Pak. Saya paling hanya bisa berkata, ya saya kirim buku saya, CD saya. Kalau kamu mendengar dengan baik, kamu memiliki hikmat. Sebab saudara, ini penting ini. Ini penting. Kalau kita mengerti kebenaran, kita akan mendengar suara Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran mendengar suara Tuhan. Masalahnya, kebenaran itu bukan sepotong. Kebenaran itu bulat. Harus melihat berbagai perspektifnya, pernik-perniknya, dari berbagai sudutnya. Semakin lengkap saudara pahami, otomatis saudara mendengar. Nah, disitulah saudara akan dimuridkan Tuhan. Kenapa? Karena masing-masing individu kita ini punya karakter yang khas, yang khusus. Nggak ada yang sama. Bagaimana membuat ibu ini menjadi manusia Allah tidak sama dengan bagaimana Tuhan menjadikan pria ini menjadi manusia Allah dengan karakternya yang berbeda. Nah, Tuhan Yesus akan memuridkan melalui Roh. Kalau dulu kan pemuridan 16 pertemuan. Anda percaya nggak? Semua yang didengar itu lenyap dalam waktu 3 bulan. 3 tahun nggak ada yang diingat. Betul nggak? Tapi kalau orang mengalami proses pemuridan yang benar, dari mendengar firman yang benar, itu sampai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Makanya ya Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang tidak punya niat, percuma. Makanya kita tahu kan, Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Kamu mau ikut aku? Hitung dulu. Kalau enggak usah. Nangkep sudah. Dan Tuhan tidak pernah kurangi harganya. Jual segala milikmu, baikkan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Kakak mau? Ya sudah. Kita tidak usah membujuk-bujuk orang. Ayo deh bro. Kasihani kita bro. Ayo ke gereja. Pelayanan gereja bukan untuk menjadi jasa penyedia liturgi, jasa penyedia misa atau seremonial semata-mata, tapi menciptakan suasana pemuridan sehingga setiap individu bisa mengalami itu. Kita itu mesti juga nolong orang, tapi kalau orang itu datang cuma mau ditolong, masalah keuangannya, setelah itu dia tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, mendingan nggak kita tolong, capek kita ngurusi orang-orang yang nggak serius selamat. Ya tentu semua dalam pimpinan Roh Kudus. Pelayanan gereja itu menyediakan kebenaran yang mengkondisi, menciptakan proses pemuridan antara Tuhan Yesus dan setiap individu. Dan terus terang banyak gereja sudah menyimpang dan tidak memenuhi amanat agung ini. Kekristenan sudah menjadi agama yang tidak memuat Injil yang murni. Sebagai akibatnya tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan menjadi anak manusia seperti Tuhan Yesus. Dan ironinya banyak mereka yakin dirinya anak Allah. Bapak, Ibu, saudaraku. Kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib itu mensahkan dirinya sebagai Kristus atau yang diurapi. Katakan amin. Sekaligus dia menjadi anak Allah atau anak
tunggal Bapa yang lulus. Seandainya ia tidak lulus, ia juga tidak pernah lagi menjadi anak Allah. Ia akan terbuang selama-lamanya dari hadirat Allah Bapa yang sama dengan tidak dibangkitkan dari maut. Dan itulah yang menjadi pergumulan hebat Tuhan Yesus. Ia mau dilepaskan dari maut. Dengan doa, ratapan, dia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Sebab kalau dia gagal taat, ia terpisah dari Allah Bapa. Bukan hanya tidak bangkit loh. Sebab kalau dia kalah, nggak ada yang bangkit. Manusia manapun akan bangkit. Sehingga sebutan dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Tidak tahu jadi apa. Walaupun dia anak tunggal Bapa, seperti yang tadi saya kemukakan, ia mengosongkan diri, saudaraku. Ia harus kembali belajar taat dari apa yang dideritanya. Puji Tuhan, ia berhasil, ia lulus, saudaraku. Ia lulus, dan kelulusannya ini membuka kemungkinan, tidak otomatis. Orang lain juga bisa lulus. Sama, lulus. Jadi keselamatan itu tidak otomatis membuat masuk surga loh. Kesempatan peluang menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak tertarik hal ini, ya sudah, jangan jadi Kristen. Nah, kita yang sekarang menjadi anak-anak Allah, yang masih notos, kita mau menjadi huyos, kita harus ikut jejaknya. Makanya begitu Tuhan Yesus sukses, barulah muncul ayat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di level ini, ia sukses. Makanya Tuhan Yesus berkata, mari kuajarkan bagaimana mencapai sukses itu. Bagaimana mencapai level itu. Maka setiap pribadi harus berhubungan dengan Tuhan. Gereja ini hanya fasilitator menyampaikan firman dan mengkondisi setiap individu menjadi murid Tuhan Yesus. Dan itu harus menjadi satu-satunya dunia. Satu-satunya kesibukan. Satu-satunya concern. Satu-satunya obsesi kita. Tidak ada yang lain. Dengan demikian tidak bisa dibantah bahwa hidup orang percaya itu tidak wajar. Tapi sekarang kita lihat wajarnya gimana. Coba lihat. Sekolah untuk dapat gelar. Dengan dapat gelar, dia punya posisi di perusahaan yang baik. Dengan posisi yang baik, dia banyak duit. Dengan banyak duit, dia punya rumah bagus, mobil bagus. Dia bisa jalan-jalan, dan seterusnya. Padahal mestinya baik kau makan atau minum, atau melakukan satu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Udah sesat, udah banyak sesat. Kalau saya pada waktu itu ya tidak menjadi pekerja di dunia sekuler, tapi di pelayanan. Tapi pelayan itu jadi dunia saya. Itu hidup saya. Padahal mestinya pelayanan itu bukan jadi hidup saya. Hidup saya adalah bagaimana saya berjuang untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukan apa yang direncanakan dalam hidupku. Amin. Nah, kalau saya cuma penyedia jasa liturgi, lalu berkhotbah yang muatannya halal yang masih menyangkut psikologi, moral, bukan kebenaran seperti ini, tidak akan terkondisi jemaat menjadi murid Tuhan. Makanya kita lihat orang-orang Kristen ya saudaraku, mentah-mentah, masih mentah, saudara. Nah, kalau kita sekarang mengerti bahwa kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus berjuang. Perjuangan demi perjuangan ini akan membuat kita menemukan kebenaran-kebenaran
yang bertalian dengan keadaan hidup kita masing-masing yang orang lain tidak akan pernah bisa mengerti. Dia menemukan kebenaran A, dia naik lagi B, naik lagi dapat C, terus sampai X, Z. Pasti masing-masing kita berkeadaan beda, saudaraku. Dan kalau kita berkeadaan beda, kita juga punya pengalaman yang berbeda. Dan Roh Kudus itu dengan teliti menuntun, memimpin setiap individu demi individu, saudara. Makanya betapa hebat kebenaran itu. Sebab kebenaran itu betul-betul bisa memerdekakan kita dari percintaan dunia dan dari dosa. Nah, orang yang bergumul sungguh-sungguh, yakin aku anak Allah. Yakin aku kalau mati diterima Tuhan. Yakin aku masuk keluarga Allah. Itu makin tahun sukacitanya makin besar. Walaupun tubuhnya rentan, walaupun bisa mengalami kematian kapan saja, tidak setitik pun ada ketakutan di dalam dirinya. Nangkep, saudara? Amin. Kita belum sampai taraf itu rata-rata. Karena kita tahunya terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang saya mengerti bagaimana proses dimuridkan itu. Dan setiap hari ketika saya membaca Alkitab, saya dibuat kagum-kagum dan terkejut. Menemukan banyak kebenaran yang selama ini tersimpan dan tertimbun. Dan hari ini kita dibukakan dari sekian banyak kebenaran itu. Tuhan memberkati.